Krisis energi Eropa senjata makan tuan. In just a short period, this government has acted urgently and decisively on the side of hard-working families and businesses. We reversed the national insurance increase. We helped millions of households with their energy bills and helped thousands of businesses avoid bankruptcy. We are taking back our energy independence, so we are never again beholden to global market fluctuations or malign foreign powers. From my time as Prime Minister, I am more convinced than ever that we need to be bold and confront the challenges that we face. As the Roman philosopher Seneca wrote, it's not because things are difficult that we do not dare, it's because we do not dare that they are difficult. Akhir musim semi di Eropa berlangsung suram. Musim dingin yang biasa disambut sukacita kini berubah menakutkan. Lantasan krisis energi yang tengah mereka alami jika tidak diantisipasi sejak dini. Bukan tak mungkin Eropa akan membeku di sepanjang musim dingin. Krisis energi ini terjadi tak lain karena di stopnya ekspor batubara Eropa dari Indonesia. Pemangkasan ini dilakukan Indonesia karena berkaitan dengan gugatan yang dijatuhkan Uni Eropa dan negara barat di WTO. Atas larangan ekspor yang dilakukan Indonesia seperti kita ketahui. Eropa mengimpor hampir setengah kebutuhan batubara mereka dari Indonesia. Sejak 1986 Eropa mengimpor batubara dari Indonesia, kini Eropa hanya menerima 15% pasokan batubara dari Indonesia. Biaya energi melonjak membuat industri di Eropa menelangsa. Pasalnya konsumsi energi oleh industri mencapai 28% dari total pasokan batubara ke Eropa. Indonesia merupakan salah satu negara dengan konsumsi batu terbesar di dunia. Pemerintah telah meminta untuk menyetop pasokan batubara ke Uni Eropa. Ini dilakukan agar Uni Eropa kapok dan mencabut gugatan larangan ekspor ke WTO. Dari tahun ke tahun kini pendapatan ekonomi Indonesia meningkat pesat. 200 miliar euro sebagai payung pertahanan untuk menangkal krisis energi. Economic Stabilization Fund ini akan mengelola dan mendistribusikan bantuan negara. Menurut Menlu Retno Marsudi menyebut, langkah yang diambil Indonesia sangat tepat. Pembatasan larangan ekspor batubara Indonesia ini dilakukan untuk menghukum Uni Eropa. Dana Moneter Internasional menyebutkan akan terjadi penurunan ekonomi yang sangat pesat di Eropa. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju Eropa diperkirakan akan melambat tajam menjadi 0,6% pada 2023. Sementara negara berkembang tumbuh melambat menjadi 1,7%. Laporan IMF mengatakan lonjakan inflasi juga dapat bertahan lebih lama dan ketegangan sosial dapat memburuk karena kenaikan biaya. Dalam keadaan saat ini, IMF menyuruhkan kepada WTO. Krisis energi ini memicu gelombang protes seantero Eropa akhir pekan lalu. Warga Uni Eropa memprotes subsidi yang dinilai tidak adil karena lebih condong untuk industri. Mereka juga menuntut kenaikan gaji yang menyesuaikan tingginya inflasi. Sementara masyarakat AS telah lebih dulu menggelar aksi protes. Dimulai dari para pekerja sektor energi selama 2 pekan terakhir, mereka menuntut kenaikan gaji yang sesuai dengan inflasi. Di Eropa, pengunjuk rasa meniup trompet dan membunyikan genderang untuk menyuarakan kekecewaan mereka atas meningkatnya biaya hidup. Demonstran Eropa juga berunjuk rasa menentang penanganan pemerintah atas krisis energi. Meningkatnya inflasi dan harga energi menimbulkan gejolak politik seperti yang terjadi di Amerika dan Uni Eropa. Ursula von der Leyen mundur karena rencana kebijakan ekonominya memicu kekacauan di pasar keuangan dan semakin memperparah perekonomian yang sudah lesu. Krisis energi di Eropa bisa jadi merupakan akibat yang harus mereka rasai usai memberikan gugatan larangan ekspor ke Indonesia. Biaya energi melonjak membuat industri di Eropa menelangsa. Pasalnya konsumsi energi oleh industri mencapai 28% dari total pasokan batubara ke Eropa. Indonesia merupakan salah satu negara dengan konsumsi batu terbesar di dunia. Pemerintah telah meminta untuk menyetop pasokan batubara ke Uni Eropa. Ini dilakukan agar Uni Eropa kapok dan mencabut gugatan larangan ekspor ke WTO. Dari tahun ke tahun kini pendapatan ekonomi Indonesia meningkat pesat. 200 miliar euro sebagai payung pertahanan untuk menangkal krisis energi. Economic Stabilization Fund ini akan mengelola dan mendistribusikan bantuan negara. Menurut Menlu Retno Marsudi menyebut, langkah yang diambil Indonesia sangat tepat. Pembatasan larangan ekspor batubara Indonesia ini dilakukan untuk menghukum Uni Eropa.
Dana Moneter Internasional menyebutkan akan terjadi penurunan ekonomi yang sangat pesat di Eropa. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju Eropa diperkirakan akan melambat tajam menjadi 0,6% pada 2023. Sementara negara berkembang tumbuh melambat menjadi 1,7%. Laporan IMF mengatakan lonjakan inflasi juga dapat bertahan lebih lama dan ketegangan sosial dapat memburuk karena kenaikan biaya. Dalam keadaan saat ini, IMF menyuruhkan kepada WTO. Krisis energi ini memicu gelombang protes seantero Eropa akhir pekan lalu. Warga Uni Eropa memprotes subsidi yang dinilai tidak adil karena lebih condong untuk industri. Mereka juga menuntut kenaikan gaji yang menyesuaikan tingginya inflasi. Sementara masyarakat AS telah lebih dulu menggelar aksi protes. Dimulai dari para pekerja sektor energi selama 2 pekan terakhir, mereka menuntut kenaikan gaji yang sesuai dengan inflasi. Di Eropa, pengunjuk rasa meniup trompet dan membunyikan genderang untuk menyuarakan kekecewaan mereka atas meningkatnya biaya hidup. Demonstran Eropa juga berunjuk rasa menentang penanganan pemerintah atas krisis energi. Meningkatnya inflasi dan harga energi menimbulkan gejolak politik seperti yang terjadi di Amerika dan Uni Eropa. Ursula von der Leyen mundur karena rencana kebijakan ekonominya memicu kekacauan di pasar keuangan dan semakin memperparah perekonomian yang sudah lesu. Krisis energi di Eropa bisa jadi merupakan akibat yang harus mereka rasai usai memberikan gugatan larangan ekspor ke Indonesia. Akhir musim semi di Eropa berlangsung seram. Musim dingin yang biasa disambut sukacita kini berubah menakutkan. Lantaran krisis energi yang tengah mereka alami jika tidak diantisipasi sejak dini. Bukan tak mungkin kenapa akan membeku di sepanjang musim dingin, karena terjadi tak lain karena di stopnya pasokan batu bara. Penyetopan ini dilakukan di Indonesia karena berkaitan dengan gugatan yang dijatuhkan di Uni Eropa dan negara barat atas larangan ekspor yang dilakukan Uni Eropa. Seperti kita ketahui, Eropa mengimpor hampir setengah kebutuhan batu bara mereka dari Indonesia sejak dulu. Uni Eropa hanya menerima 15% pasokan batu bara dari Indonesia. Kebutuhan menanjak membuat industri di Eropa merangsang. Pasalnya konsumsi energi dan industri mencapai 28% dari total pasokan gas Eropa. Indonesia merupakan negara dengan konsumsi batu bara terbesar di ASEAN saat ini. Uni Eropa berada di fase kedua antara 3 tahap darurat agak superida. Uni Eropa telah meminta masyarakat untuk berhemat menggunakan energi. Itu dilakukan agar mereka dapat bertahan jelang berjalannya musim dingin. Uni Eropa juga menyepakati 200 miliar euro sebagai payung pertahanan untuk menangkal krisis energi ekonomi. Stabilization Fund atau WSF ini akhirnya. Negara Majelis Tinggi Parlemen Uni Eropa atau Bundestag menyebut langkah yang diambil menggerakkan dana tersebut adalah dengan pembatasan harga baru bara, serta bantuan untuk perusahaan yang kesulitan akibat krisis. Bendera Monitor Internasional atau IMF menyebutkan agar terjadi penurunan ekonomi yang cukup dalam media Eropa antara negara yang paling dulu tergelincir ke resesi. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju Eropa diperkirakan akan melambat tajam menjadi 0,6% pada 2023. Sementara negara berkembang tumbuh melambat menjadi 1,7%. Restoran IMF mengatakan lonceng inflasi juga dapat bertambah lebih lama dan ketegangan sosial dapat memburuk karena kenaikan biaya. Dalam keadaan saat ini, IMF menyuruhkan kepada Bank Sentral untuk terus menaikkan suku bunga dan kenaikan lebih cepat di negara ini memicu gelombang protes. Selain itu, Uni Eropa akhir pekan yang lalu, warga memprotes subsidi yang dinilai tidak adil karena lebih condong untuk industri. Mereka juga mengeluarkan kenaikan gaji yang menyesuaikan tingginya inflasi, sementara masyarakat telah lebih dulu menggelar aksi protes dimulai dari para pekerja sektor energi.